Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, dalam podcast kali ini kita akan membawakan sebuah contoh akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari yang harus kita hindari. Contohnya, durhaka terhadap kedua orang tua. Seperti kisah Kan'an, putra Nabi Nuh yang tidak patuh terhadap perintah orang tua. Sebelum kita menyampaikan kisah Kan'an ini, perkenalkan nama kakak Qurrata Ayuni Fauzia. Dan saya Ma'rifatul Ainia. Akhlak memiliki arti secara etimologi berasal dari kata kholaqo yang berarti menciptakan, membuat, atau menjadikan. Sedangkan secara terminologis, akhlak mempunyai arti ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, antara yang terpuji dan tercela, tentang perkataan atau perbuatan manusia, lahir dan batin. Akhlak tercela merupakan tingkah laku yang tercela atau perbuatan jahat yang merusak iman seseorang dan menjatuhkan martabat manusia. Sifat yang termasuk akhlak tercela adalah segala sifat yang bertentangan dengan akhlak terpuji, antara lain kufur, syirik, munafik, fasik, riya, bakhil, boros, dendam, sombong, putus asa, mencemari lingkungan, merusak alam, dan durhaka kepada kedua orang tua. Akhlak tercela disebut juga akhlakul mazmumah, yaitu sikap dan tingkah laku yang buruk terhadap Allah, sesama manusia, dan makhluk lain, serta lingkungan. Akhlak ini termasuk golongan akhlak yang harus dihindari oleh manusia. Salah satu contoh kisah Kan'an yaitu putra Nabi Nuh yang tidak mau taat terhadap kedua orang tuanya, meskipun ayahnya seorang nabi. Dikisahkan, Kan'an adalah putra Nabi Nuh yang tidak mau taat terhadap orang tuanya. Meskipun ayahnya seorang nabi, Nabi Nuh alaihissalam diangkat menjadi rasul ketika berusia 500 tahun. Namun dalam dakwahnya selama 5 abad tersebut, beliau hanya mempunyai pengikut sebanyak 80 orang. Kaumnya sangat sulit untuk diajak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam berdoa agar Allah menurunkan azab. Allah mengabulkan doanya dan memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat perahu. Rencana Nabi Nuh membuat perahu menimbulkan ejekan dari kaumnya karena menurut mereka sangat aneh membuat perahu besar di daerah yang tandus dan kesulitan untuk mendapatkan air. Ejekan terhadap Nabi Nuh bukan hanya datang dari kaumnya, tetapi putranya sendiri yang bernama Kan'an. Karena melaksanakan perintah Allah, Nabi Nuh tetap mengerjakan pembuatan perahu itu hingga selesai. Setelah pembuatan perahu itu, Allah menurunkan hujan secara perlahan. Hujan mulai menggenangi seluruh daratan. Nabi Nuh alaihissalam mengajak putranya untuk naik ke atas kapal bersama kaum yang lainnya. Namun Kan'an beserta sebagian besar kaumnya masih tetap mengabaikan ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Hanya kaum yang beriman yang mau masuk ke dalam kapal itu. Hujan tak kunjung berhenti sampai akhirnya terjadi banjir yang sangat hebat dengan ketinggian air yang hampir sama dengan ketinggian gunung. Di saat itulah Nabi Nuh tetap memanggil Kan'an agar bergabung dengan kaumnya yang beriman dan masuk ke dalam perahunya. Dengan keras hati Kan'an justru menjauh dari perahu Nabi Nuh dan berlari ke puncak gunung yang paling tinggi. Namun hujan semakin deras dan membuat air semakin tinggi hingga menenggelamkan gunung tersebut. Maka tenggelamlah Kan'an bersama orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Kisah ini merupakan contoh seorang anak yang tidak mau patuh terhadap orang tuanya sampai celaka di akhir hayatnya. Peristiwa tersebut harus dapat dijadikan peringatan bagi kita agar jangan sampai menjadi anak yang durhaka terhadap kepada orang tua. Setiap orang tua selalu menginginkan kebaikan bagi anak-anaknya. Karenanya anak harus hormat dan patuh kepada orang tuanya agar hidupnya selamat di dunia dan di akhirat.
Dari kisah Kan'an di atas, dapat kita ambil pelajaran antara lain pentingnya orang tua memperhatikan dan mendidik anak-anaknya agar tidak terjerumus dalam kekafiran. Yang kedua, pendidikan yang diberikan kepada anak-anak meliputi akidah, ibadah, dan akhlakul karimah. Yang ketiga, menaati perintah orang tua selama perintahnya tidak mengandung maksiat. Yang keempat, selalu merasa diawasi Allah, yakin bahwa Allah mengetahui apapun yang kita lakukan, sampai pada gerak dan getaran hati semua tidak luput dari pengawasan Allah. Dan yang terakhir, menghindari sifat sombong sebagaimana yang dilakukan Kan'an saat diseru oleh Nabi Nuh. Demikian kisah yang sudah kakak sampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut. Ibu Hajah pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Kami akhiri podcast kali ini. Terima kasih, semoga berkesan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.